gimana biar kita cepat paham gaya normal fisika SMA. Oke. Yang pertama kita akan bahas tentang definisi gaya normal dulu ya teman-teman. Gaya normal itu apa? Secara definisi itu gaya reaksi. Jadi gaya normal itu gaya reaksi yang timbul akibat aksi ya. Jadi aksinya yaitu ada benda yang menekan bidang atau memberikan gaya kepada bidang, maka timbullah gaya reaksi yang disebut sebagai gaya normal. Jadi gaya normal itu adalah gaya reaksi akibat benda yang menekan benda atau gaya apapun itu, maka nanti bidang akan memberikan gaya balik yang namanya gaya reaksi. Nah, gaya reaksi itulah yang disebut sebagai gaya normal. Simbolnya gaya normal itu diberikan simbol N kapital ya, singkatan dari normal. Begitu? Sangat gampang kan? Selamat datang di channelnya Pak Wisnu. Bagi teman-teman yang belum dukung Pak Wisnu ya teman-teman dengan cara subscribe channelnya Pak Wisnu, dan jangan lupa klik tombol lonceng biar teman-teman tidak ketinggalan update video terbarunya Pak Wisnu. Bagi teman-teman yang baru melihat channelnya Pak Wisnu adalah sebuah channel yang bahas tentang soal-soal fisika, materi-materi fisika, tips trik fisika, cara cepat mengerjakan soal fisika, dan Pak Wisnu upload tiap hari. Jadi jangan lupa subscribe channelnya Pak Wisnu, klik tombol. Jadi dukung Pak Wisnu ya teman-teman. Pak Wisnu hanya butuh dukungan teman-teman gitu. Oke, kita lanjutkan. Konsep pertama dari gaya normal. Yang pertama adalah arah gaya normal. Arah gaya normal itu selalu tegak lurus bidangnya. Jadi ini perlu diingat-ingat, konsep pertama dari gaya normal itu adalah arahnya selalu tegak lurus bidang. Seperti apa sih Pak Wisnu? Kayak apa sih Pak Wisnu? Aku bingung Pak Wisnu. Sabar. Yuk kita bahas ya. Nah, yang seperti ini ya, tegak lurus bidang. Intinya kata-katanya adalah arahnya selalu tegak lurus bidang. Nah, ini misal nih. Ini ada bidang datar, kemudian ada balok. Balok ini punya massa sehingga dia punya gaya ke bawah ya, gaya berat. Gaya berat ini menekan bidang. Oh ya, bagi teman-teman yang belum nonton tentang gaya berat, teman-teman bisa klik link di pojok kanan atas ini. Pak Wisnu sudah bahas cara cepat paham gaya berat. Jadi klik di situ, karena kalau gaya beratnya belum paham, nanti gaya normalnya apa lagi, begitu ya? Klik di sini ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan bahas gaya normalnya. Gaya normal, karena balok ini menekan bidang datar, bidangnya datar ya, lantai datar atau apalah, bahkan lantai datar gitu ya, ditekan, maka akibatnya bidang ini akan bereaksi, memberikan gaya balik yang disebut sebagai gaya normal yang arahnya selalu tegak lurus bidang. Yes, seperti ini. Nah, gaya normal dengan gaya berat ini harusnya segaris ya. Pak Wisnu ini dibuat tidak segaris biar bisa menunjukkan gaya beratnya itu dari tengah, gaya normalnya dari bidang, begitu ya. Oke, paham ya? Untuk yang ini pada bidang datar maka tegak lurus nih. Oke, selanjutnya kalau pada bidang miring nih gimana Pak Wisnu? Bingung Pak? Oh gampang, tenang. Gaya berat ke bawah, selalu arahnya ke bawah. Gara-gara ada gaya berat ini, balok ini akan menekan bidangnya miring ini ya. Bidangnya miring sehingga bidang miring ini akan bereaksi memberikan gaya yang disebut sebagai gaya normal yang selalu tegak lurus bidang. Kayak apa? Yes, kayak gitu. Karena harus tegak lurus bidang, inilah gaya normal. Oke, selanjutnya. Nah, Pak, kalau digantung kayak gitu gimana Pak? Ayo Pak. Oke Pak, gimana? Ayo kamu Pak, ayo. Sabar. Kita lihat dulu, karena dia ini ditarik ke bawah, akibatnya bidang itu ditarik ya. Bidang itu ditarik sehingga bidang ini akan bereaksi memberikan gaya yang berlawanan arah dengan gaya beratnya yang tegak lurus dengan bidangnya. Yes, inilah. Jadi ini dalam posisi diam terhadap sumbu X, sumbu Y ya. Ini juga diam terhadap ini tegak lurus bidang, sumbu yang tegak lurus bidang. Ini juga diam sehingga W ke bawah itu dengan N ke atas sama. Begitu. Sekarang kalau seperti ini gimana? Ya tetap harus konsepnya adalah tegak lurus bidang, berarti gaya normalnya ke sana, tegak lurus bidang. Jadi kita sudah paham satu konsep. Yang pertama yaitu arah gaya normal
harus selalu tegak lurus bidang, apapun bidangnya. Bidang datar tegak lurus bidang, bidang miring tegak lurus bidang, bidang datar yang kayak gini tegak lurus lagi. Ini bidang apa ini? Bidang miring, bidang tegak, berarti tetap tegak lurus bidang. Begitu ya teman-teman, paham ya? Sekarang kita masuk ke konsep kedua. Konsep kedua, gaya normal, rumus atau besarnya itu tergantung pada kasusnya ya teman-teman. Kasusnya itu berbeda-beda, maka gaya normal pun cara nyarinya juga berbeda-beda. Kayak apa sih Pak Wisnu? Bingung Pak Wisnu. Sabar. Oke, tenang. Oke, kita mulai ya. Pak Wisnu akan bahas 4 kasus. Jadi perhatikan baik-baik, jangan di skip. Dan kalau video ini bagus, silakan di like, di share, dan di subscribe. Terima kasih. Lanjutkan konsep tentang mencari rumusnya gaya normal, karena nggak ada rumus bakunya. Harus dilihat kasusnya. Yuk kita lihat. Ting. Nah, kasus pertama lah. Ini kenapa tulisannya bisa gini ya? Nggak apa ya, sorry. Ini yang pertama adalah kasusnya ini. Nah, jadi ini kasusnya diem ya. Jadi balok itu diem terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu sumbu yang tegak lurus bidang ini. Jadi dia itu diem. Kalau diem, karena dia menekan ke bawah, maka akan ada gaya reaksi ke atas. Nah, kalau untuk kasus yang seperti ini, kita coret ya. Karena kasusnya diem ya teman-teman. Karena diem, maka kita akan pakai hukum pertama Newton, yaitu sigma F sama dengan 0 terhadap sumbu Y. Karena diemnya terhadap sumbu Y ya. Sehingga yang di sumbu Y ini ada 2 gaya, yaitu W dan N. Karena diem berarti ya W pasti akan sama dengan N. Sehingga kita bisa tulis N, kita pakai yang ke atas positif ya, yang ke bawah negatif. Sehingga yang ditulis gaya-gayanya adalah gaya-gaya yang searah dan berlawanan arah saja. Karena sumbu Y kita akan tulis N-nya positif ke atas dan min W sama dengan 0. Jadi persamaan berubah seperti ini. Sehingga kalau beberapa orang itu langsung menulis kayak gini, N sama dengan W, begitu kan? Sehingga ditulis N sama dengan W-nya itu rumusnya itu ya, massa dikalikan gravitasi. Nah, untuk kasus seperti ini, rumus gaya normalnya adalah massa kali gravitasi alias sama dengan gaya beratnya, begitu, alias sama dengan gaya beratnya. Untuk kasus seperti ini saja loh ya. Oke, gimana? Paham kan? Sekarang kita akan coba kasus berikutnya. Nah, kasus berikutnya itu nggak jauh beda dengan kasus yang pertama. Kasus 2 ini adalah kasus pada saat lift bergerak ke atas ya. Geraknya ke atas nih liftnya. Nah, ini A. Jadi bergerak ke atas. Karena kasus-kasusnya bergerak, maka kita akan pakai rumus hukum kedua Newton, yaitu sigma F sama dengan massa dikalikan percepatan liftnya, percepatan gerak liftnya ini. Nah, gayanya ada 2, yaitu gaya normal ke atas dan gaya berat ke bawah. Aturannya kalau bergerak yang searah arah gerak itu positif, yang berlawanan arah gerak itu negatif. Sehingga kita masukkan gaya-gayanya di sini hanya pada sumbu Y-nya saja yang kita masukkan, berarti N-nya positif karena searah arah gerak min W-nya. Sehingga sama dengan massa dikalikan percepatan liftnya, sehingga N itu akan W-nya plus massa dikalikan A. W-nya sendiri, ini ya rumusnya ya. Nah, kalau kasus lift bergerak itu beda kan rumusnya. Jadi rumus gaya normal itu tergantung pada kasusnya. Atau bisa kita jabarkan N sama dengan M kali G plus M dikalikan A. Begitu, oke? Paham ya? Oke, paham. Ini untuk kasus lift yang bergerak ke atas. Nah, sekarang kalau liftnya bergerak ke bawah gimana? Yuk kita bahas. Tenang aja, ada Pak Wisnu di sini. Kita bahas ya. Kalau liftnya bergerak ke bawah nih dengan percepatan tertentu. Sehingga karena bergerak dengan percepatan tertentu, pakai sigma F sama dengan M dikalikan percepatan liftnya. Nah, yang dipakai adalah gaya-gaya yang searah dan berlawanan arah geraknya. Ingat-ingat, searah atau berlawanan arah searah atau berlawanan arah dengan gerak sistemnya. Yang searah kita pakai positif, yang berlawanan arah kita pakai negatif. Karena ini arah geraknya ke bawah, sehingga yang positif itu adalah W, yang N-nya negatif. Sehingga kita bisa tulis gimana? W min N sama dengan M dikalikan A, sehingga N-nya sama dengan W min M dikalikan A. Begitu ya. Ini kalau
liftnya bergerak ke bawah. Beda kan dengan yang tadi. Kalau yang tadi apa? Yes, kalau yang tadi plus, kalau yang tadi ini min. Sehingga kita bisa tulis N sama dengan M kalikan G min M kalikan A. Yes, ini untuk lift bergerak ke bawah. Begitu teman-teman, beda lagi kan rumusnya. Nah, sekarang kita kasus terakhir yang banyak ditanyakan sama Pak Wisnu, yaitu kasus gaya normal pada bidang miring. Yes, inilah bidang miringnya. Kalau ada bidang miring seperti itu, berarti gimana teman-teman? Pennya Pak Wisnu di mana nih? Oke. Ya, ini. Oke, kita ganti laser ya. Oke. Kalau ada kasus bidang miring seperti itu teman-teman. Oh iya, sampai di sini. Teman-teman, kalau ada yang pengen tanya, silakan ketik di kolom komentar di bawah ya, teman-teman. Begitu, insya Allah pasti Pak Wisnu jawab. Oke, kita masuk ke yang kasus bidang miring. Kalau ada balok seperti ini baloknya diem ya. Baloknya diem. Jadi kita ambilkan sumbu XY dulu. Oh ya, ini sudut bidang miringnya theta. Kemudian ini sumbu Y-nya, yang tegak lurus bidang itu selalu sumbu Y. Yang sejajar dengan bidang itu kita pakai sumbu X. Gitu biar gampang, gitu kan? Nah, ini kasusnya baloknya diam sumbu Y-nya ya. Jadi yang sumbu Y-nya ini diam, dia tidak bergerak naik turun begini, tapi bergeraknya ke bawah begini ya, ke bawah ke sana. Jadi yang sumbu Y-nya itu diam. Prinsipnya itu. Oke, yang pertama karena dia punya massa, pasti dia punya berat ya. Arahnya selalu ke bawah. Bagi teman-teman yang belum lihat videonya Pak Wisnu tentang gaya berat, teman-teman bisa lihat di linknya ini, link pojok kanan atas, diklik aja. Di situ Pak Wisnu sudah jelasin tentang gaya berat. Oke, gaya berat. Karena balok itu mempunyai gaya berat sehingga menekan bidang, akibatnya bidang bereaksi memberikan gaya balik yang namanya gaya normal selalu tegak lurus dengan bidangnya. Ya, itulah gaya normalnya dimulai dari permukaan bidang ke sana. Oke. Nah, karena ini W membentuk sudut terhadap sumbu X dan sumbu Y, W ini harus diuraikan biar dalam perhitungan matematikasnya gampang. Sehingga W ini harus diuraikan ke sumbu Y-nya dan diuraikan ke sumbu X-nya. Ini sudutnya, kalau tetanya di sini, teta kemiringan bidang miringnya ini, pasti sudut di sumbu Y terhadap W-nya lah yang teta. Begitu ya. Kemudian kita uraikan, yang ini disebut W cos. Kenapa W cos? Dekat dengan teta pasti pakai cos. Yang sebelah sini pasti W sin teta. Sehingga pada kasus ini, karena diem terhadap sumbu Y-nya, karena diem ya, sekarang kita oret-oret. Karena diem, jadi terhadap sumbu Y kan diam, sehingga kita pakai sigma F sama dengan 0 ya, hukum ke 1 Newton ya. Sehingga di sumbu Y ada apa aja? Ya, ada N, yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. W cos theta sama dengan 0. Sehingga nilai N-nya itu sama dengan W cos theta. Inilah rumus gaya normal pada bidang miring, atau kalau dijabarkan lagi N sama dengan M kalikan G kalikan cos theta. Ini teman-teman, beda kan? Beda semua, sehingga inilah hasilnya gaya normal. Begitu teman-teman. Gimana? Paham kan? Paham. Kalau masih belum paham, kalau masih ingin bertanya sama Pak Wisnu, kalau masih penasaran kok bisa kayak gini sih Pak Wisnu, kok bisa kayak gini sih Pak Wisnu, kok itu harusnya kayak gini. Nah, teman-teman bisa ketik di kolom komentar, tapi jangan sungkan-sungkan untuk nge-like dulu ya videonya ini, di like, kemudian di share dulu, kemudian di subscribe, kemudian ketik di kolom komentar. Insya Allah Pak Wisnu jawab. Kalau teman-teman nggak mau ketik di situ, teman-teman bisa DM Pak Wisnu di Instagramnya Pak Wisnu @artlian. Instagramnya Pak Wisnu di situ ya. Insya Allah Pak Wisnu jawab. Begitu ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton videonya Pak Wisnu. Jangan sungkan-sungkan untuk like, share, dan subscribe videonya Pak Wisnu. Dan sampai ketemu lagi di videonya Pak Wisnu selanjutnya. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Wassalam.